Jam kosong, bebas ngobrol suka-suka, cerita ngalor ngidul. Santai aja, gak ada kamu. Yoi, kembali lagi di Jam Kos atau Jam Kosong, di mana otak istirahat tapi mulut tetap bicara. Kita ngobrolin apa aja dari yang gak penting sampai yang gak paling penting. Di sini bareng aku Nita Amelia Ananta. Jadi kita kedatangan narasumber dari Ketua Kelas 12 PSBT. Kita ngobrolin apa aja? Yuk stay tune di Jam Kos. Kita sapa dulu, halo Kak. Halo. Boleh dong perkenalin diri kakak ke para penonton kita yang setia ini. Kenalkan, nama saya Titi Pangestu dari kelas 12 PSBT. Gimana nih kabar kakaknya hari ini? Alhamdulillah baik nih Kak. Alhamdulillah baik ya teman-teman. Kalau boleh tahu, kakak jadi ketua kelas itu pilihan sendiri atau dipilih oleh teman-temannya sih? Itu Kak, itu voting satu kelas itu ada 5 anak ya. Di voting dipilih gurunya sama kelasnya. Voting yang terbanyak akan jadi ketua kelas. Oh, jadi sistemnya voting gitu ya. ya? Yang paling terbanyak dipilih. Oh, jadi dipilih. Iya. Berarti kakaknya ini dipercayai Iya. oleh temannya sendiri. Kalau boleh tahu nih, tugas utama dari seorang ketua kelas menurut kakak itu apa sih? Itu Kak, koordinasi kayak semua teman tuh harus kondusif saat pelajaran atau apa. Kalau ada lomba-lomba itu harus keluar semua, kayak nggak boleh di kelas A1, di kelas semua, Oh, di luar semua gitu. Oh iya. Koordinasi gitu loh. Selain mengkoordinasi teman-temannya nih, sifat yang harus dimiliki seorang ketua kelas ini apa sih? Tegas nih Kak, soalnya kita tuh harus ngingetin teman-teman yang kayak sulit dibilangin, kayak jamu jangan gitu. Kan kita harus tegas gitu sama bijaksana gitu. Jadi harus tegas, Ya. bijaksana gitu. Selain tegas dan bijaksana, yang kakak miliki dari sifat itu apa sih? Salah satunya atau keduanya nih? Tegas, bijaksana juga. Kalau kita nggak tegas ya teman-teman tuh nyepelein. Kayak Nyepelein omongan ya, kakaknya gitu. kayak kamu loh, piket, waktu piket, kalau nggak mau piket gitu. Jadi agak nakal ya Iya. di kelas itu. Nakal sekali Kak. Kalau boleh tahu nih, kan aku juga dulu tuh pernah jadi ketua kelas ya. Iya. Kenapa sih ketua kelas itu sering jadi sasaran buat guru? Itu kenapa sih? Soalnya kita tuh penanggung jawabnya kelas. Oh Kok iya. ada masalah pasti kita yang dipanggil. Kalau ada informasi juga kita yang dipanggil. Soalnya itu kita kan tanggung jawabnya satu kelas ya. Iya. Saya yang pegang gitu loh. Jadi semua orang itu harus tahu siapa tuh kelasnya ini WA-nya sudah tahu iya. gini gitu. Jadi kakaknya pasti memiliki kontak Iya, guru banyak nih ya. banyak nih Kak. Terkenal juga ya, bisa kenal Bisa guru-guru guru. gitu. Sering kayak ada informasi ini bilangin ke teman-temanmu ya, besok pakai baju apa, ada tugas apa gitu. Oh gitu. Jadi guru-guru ini tuh ketergantungan sama kakaknya Iya. ya sebagai ketua kelas. Kayak ada info dari kayak besok ada upacara, besok ada senam sehat, terus ada tugas, ada banyak sih Kak, kayak seringnya tuh tugas ngingetin jangan lupa dibilangin teman-temannya, terus besok jadi petugas upacara atau apa gitu, terus milihin yang lomba-lomba gitu Kak. Oh, jadi biar semua itu biar kompak, Kompak lebih gitu, kompak biar ya. nggak musuhan gitu. Kalau boleh tahu nih Kak, kalau teman-temannya lagi gak mau denger arahan dari kakak, sifat kakak itu gimana sih? Kalau saya sudah bilang berkali-kali, kayak satu kali nggak didengerin ya, saya bilangin lagi sampai 3 kali lebih. Saya bilangin ke wali kelas saya kayak, Pak ini loh nggak bisa diatur anaknya, nggak mau gini gitu ya. Oh iya. Terus wali kelas itu dibilang sendiri sama anaknya, terus anaknya mau gitu. Tapi seringnya sih enggak sih Kak, kayak bantah gitu tambah anaknya. Oh, ngebantah Iya, ya. soalnya nakal Kak. Iya sih. Kan kata kakaknya tadi tuh, kakaknya sering bilang ke wali kelas ya. Iya. Itu pandangan dari anak-anak itu gimana sih? Kayak kamu dibilang caper atau yang lain? Itu Kak, seringnya tuh dibilang cepu. Itu kan cepu kamu itu. Kok sedikit-sedikit bilang ke wali kelas, ngadu gitu loh. Sering dibilang gitu. Tapi ya saya nggak apa-apa lah, biar
saya nggak beban sendiri gitu Oh, loh, iya biar sih. kayak beban sendiri kan berat kan saya ya. Iya juga, ketua Iya, kelas juga kan iya berat kan. kan ya. Banyak tanggung jawabnya kan juga. Menurut kakak nih, hal paling ngeselin di kelas saat jadi ketua kelas bagi kakak itu gimana? Kayak bilang teman kayak kamu waktunya piket, waktunya apa gini, nggak mau tuh, pengen gitu loh, pengen jahat gitu loh, tapi tapi kan nggak boleh kekerasan ya, kayak dibilang nggak bisa, mau dipakai tangan juga nggak bisa. Akhirnya saya bilang ke wali kelas juga kata gitu. Bilang ke wali kelas Iya. terus ya, biar teman ini bisa Sarkat raket gitu. iya, kadang ya nggak bilang sih kak, kadang saya apa sendiri gitu loh, biar bilang sendiri pelan-pelan. Kamu tuh harus gini, gini, kan banyak yang sering kena SP sih kak. Oh iya. Iya, padahal sudah saya ingetin, kamu udah 3, jangan nggak masuk lagi. Ngeyel aja sampai saya bilang ke wali kelas. Jadi teman kelasmu ini nawakal banget gitu Dia ya? kan banget sih kak, apalagi laki-lakinya kak, dia bilangin nggak bisa. Oh gitu. Kalau kesah jadi kakak nih sebagai ketua kelas apa sih? Banyak sih kak aslinya. Sebutin dong satu-satu biar pemirsanya tahu kalau jadi ketua kelas itu keluh kesahnya begini. Kalau kesahnya itu kayak bilangin teman nggak bisa, terus capek sih kayak dipanggilin guru kayak temanmu lo gini-gini, terus Oh iya. kadang itu bingung juga kalau ada lomba atau apa, itu bingung milihnya siapa gitu. Oh jadi yang milih kalau ikut lomba itu kakaknya? Iya, kalau dia nggak mau cari lain sampai ada yang mau. Oh, Kayak bingung gitu loh, kayak Oh bingung ya iya, pastinya. kayak Nita nggak mau ke liannya, kayak mau ke Vika nggak mau ke Nadia nggak mau. Akhirnya saya bilang ke gurunya, saya pilih, dia bilang itu tadi juga. gitu. Kadang nggak mau itu kak, kayak gimana sih gitu. Di kakak ini ada nggak sih grup kelas gitu? Ada sih kak, kayak biasanya itu bahas tentang info-info sekolah. Kalau besok ada acara, besok pakai baju apa, ada informasi apa, terus biasanya tuh ngingetin tugas, ngingetin bayar denda, bayar kas gitu kak. Jadi kakaknya ya yang Iya, mengingatnya. soalnya kan di kelasku ada bayar denda sih, soalnya banyak yang melanggar kak, baju dikeluarin, nggak mau piket, terus telat gitu. Pastinya uang dendanya banyak ya. Banyak nih kak, kaya dong kak. Kaya banget nih, soalnya kalau nggak mau ikut upacara nggak dapat denda. Oh didenda. Iya. Kira-kira berapa tuh dendanya? Sekitar 10.000 begitulah kak. Paling mentok 10.000 tuh. Iya paling mentok. Kalau boleh tahu ya, di pembahasan grup itu kakaknya sering ngobrolin apa sih? Kayak sekedar kirim-kirim stiker atau membahas mau liburan atau gimana? Bahas liburan gitu kak, sering katanya mau liburan ke Malang kak, atau ke Bali, tapi pakai uang denda itu tadi. Kalau maunya denda banyak kan katanya, sudah habis 1 juta nih, banyak banget uangnya. Soalnya sini banyak yang melanggar kak, lebih dari 1 hari dia dapetin 20.000 lebih. Kan 1 bulan bisa dapat berapa kak, dihitung kak? Iya pasti banyak juga ya, 10.000 dikali sebulan udah banyak banget tuh. Nah kalau boleh tahu nih, kan kakaknya ini juga manusia biasa ya, Iya. sering ngasih info ke grup juga. Kalau kakaknya ngasih info dadak gitu, reaksi anak-anak gimana sih? Marah-marah sih kak. Marah-marah? Marah-marah kayak saya lupa gitu ya. Besok pakai baju adat, marah-marah, pinjam di mana gini-gini. Gak tahu lah. Lah saya dikasih info tuh baru jam tadi. Masa ya saya marah-marah. Oh iya, jadi nggak bisa Iya, nyalahin ketua kelasnya ya. Yang salah kan gurunya kan. Jadi dari pusatnya pusatnya, gitu. bukan saya kan. Tapi diselin saya nanti yang kena. Oh gitu. Jadi sering kalinya itu menyalahkan Iya. kakaknya ya sebagai ketua kelas. Ya sering kayak enggak ngasih info dadak sih kak dari kemarin gitu. Kasih trik dong buat teman-teman yang di sana agar kelasnya lebih tertib gitu, gimana sih kak? Kita tuh harus tegas, sering ngingetin. Kalau nggak bisa tuh ya pakai nada keras aja. Nada keras. Iya, nada keras nggak betul, cepu ke guru aja nggak apa-apa kak. Asalkan itu benar, kita nggak salah. Oh gitu. Kayak gak cepu sekedar coba hal sepele dicepuin jangan. Ya yang berat aja dicepuin. Kalau sepele diselesaikan sendiri aja. Kalau boleh tahu nih, kakaknya pernah kontak fisik gak sih, kayak memukul ke teman-temannya yang nakal gitu? Enggak sih kak, soalnya nanti takut dipanggil BK kak. Nggak Oh, pernah. Iya sih. Nanti Sayang kan anak kan sekarang. ya nanti dicepuin nggak, ya nggak mau aku kak. Biasanya kan di kelas itu banyak konflik nih kak. Iya. Solusi untuk konflik teman-teman kalau ada masalah itu gimana sih kak? Kita kumpulin yang kayak yang
bertengkar itu kayak Vika sama Nadia ya, itu kita temuin, kita ngobrol bertiga apa masalahnya, cerita biar kita kasih solusi. Seringnya tuh masalah laki-laki kak. Ya Allah, masalah Iya laki-laki. kak, kayak Nadia itu ya suka sama ini, Vika juga suka lah, nggak mau pilih, nggak mau ngalah gitu Yang loh. laki-laki gitu. Iya yang nggak mau laki-laki pilih. mau dua-duanya juga yang laki-laki tuh kak. Brengsek ya. Iya kak, kayak tadi kita gak usah sama laki-laki itu, wes tinggalin semua. Jadi Vika mau, dia mau, wes jadi nggak ada kontak sama laki-laki itu. Nah, kan dari cerita kakak nih kayak banyak masalah gitu ya. Iya. Terbebani nggak sih jadi ketua kelas? Beban sih kak, beban banget, apalagi ada masalah buat laki-laki, cewek sama aja kak, bebannya banyak. Rating masalah buat kakak nih gimana? Ratingnya berapa tuh? Cowok 10/10, cewek nggak, cewek tuh dikit sih. Oh, Tapi dikit. ya Jadi lebih nakal yang cowok, cowok ya? iya, cowok itu kalau bilangin nggak bisa dikasih kak, denda tuh gak dibahar kak, denda numpuk. Kalau cewek sih enggak, Enggak ya. Cewek enggak. Jadi lebih nakal ke cowoknya. kakaknya udah cerita panjang lebar nggak mau minum gitu? Iya kak, saya gelap tadi. Makan dulu, diminum dulu enggak. Seger ya kak? Seger banget kak. Seger banget loh kak ini kak. Ya iya dong, kita kan menjamu narasumber kita dengan baik gitu loh. Iya, masih kurang makanannya kak sih. Masih kurang sih kak. Kurang makanan. Iya, biar asik ngobrolnya gitu. Lama ya? Iya. Mau lanjut lagi kak? Mau lu cerita-ceritanya? dong. Masih banyak ceritanya nih kak aslinya. Oke, aku mau tanya nih, saran buat teman-teman yang di sana yang menjadi ketua kelas itu harus gimana sih kak? Kita tuh harus tegas, nggak harus jujur juga, Jujur percaya juga. diri, nggak boleh malu-malu kak. Kalau malu-malu ya ngapain jadi ketua? Iya, mending malu-maluin. Iya, sama nggak boleh itu loh kak, kelemar-kelemar itu bahasa Indonesianya ya. Kayak lelet. Iya lelet. Ah, nggak Kalau lelet boleh itu ya kalau ngomong pelan, kamu lagi jangan nggak dengerin sama teman-teman, harus kamu lo gini-gini gitu, nggak boleh mas gitu. Jadi selain harus tegas, itu harus gimana nih kak? Nggak boleh lemes, terus harus adil. Kalau Adil. nggak boleh bela ini bela itu, kayak aku bela Vika terus Nadia kata bela, nggak boleh, kita harus bela dua-duanya gitu. Nggak boleh aku tak bela Nadia bela dia aja gitu ya, nggak boleh kak. Nggak boleh, jadi kita harus tuh harus imbang nih ya. imbang, nggak boleh bela dua-duanya, kita harus bisa menyelesaikan masalah itu biar selesai. Selama kakaknya jadi ketua kelas, hal apa sih yang membuat kelas kompak itu kak? Kita tuh nggak boleh adu gengsi. Nggak boleh adu gengsi. Iya nggak boleh gengsi keturunan semua, nggak boleh kayak aku lo nggak mau sama anak itu jelek gini nggak boleh kak. Kita tuh harus nurunin gengsi kita sama ego kita. Kayak apa, saya nggak mau sama Sarah atau sama dia nggak boleh, dia nggak mau sama Sarah nggak boleh. Kita tuh harus adil. Kan dia bilang, oh nggak mau sama Sarah lo gini nggak boleh, harus mau tetap mau, tadi pilih ya nggak boleh gitu. Contoh nurunin ego itu gimana sih kak menurut kakak itu? Kita tuh bilang ke teman-teman, kamu nggak boleh gitu, dia tuh sama-sama manusia, nggak boleh pilih-pilih, sama-sama makan nasinya sama-sama gitu kan nggak boleh. Kan kadang banyak yang egonya tinggi, aku lo nggak mau ngalah, ngapain aku ngalah gitu kan. Oh iya sih. Iya, kita harus bilang pelan-pelan, nggak boleh gitu. Kayak bilang pelan-pelan, jangan gitulah, kasihan anaknya gitu. Kasih saran dong buat teman-teman yang di luar sana yang jadi ketua kelas kayak kakaknya. Kasih sarannya itu banyak sih kak, jangan bijaksana, adil, terus nggak boleh lelet gitu, terus apa ya kak, banyak kak. Banyak. Iya. Gak bisa disebutin. Iya, semua. saking banyaknya. Takut nanti apa nggak salah gitu loh, salah. Tapi yang penting tuh jujur, adil, tegas, bijaksana itu paling penting. Poinnya tuh paling penting itu. Soalnya kita tuh nggak boleh lelet, sama nggak boleh kayak nggak tegas, nggak boleh, sama nggak boleh pilih kasih. Nah, waktunya sudah panjang nih kak, kita berbincang-bincang dari A sampai Z nih. Iya. Kakaknya pasti juga capek kan, mau juga istirahat. Nah, teman-teman kalau ada cerita horor atau cerita komedinya, boleh dong share ke tim kita Jamkos. Nah, untuk kakak Titi terima kasih Iya. udah meluangkan waktunya mau jadi narasumber di Jamkos ya. Oke, terima kasih teman-teman setia Jamkos. Nantikan Jamkos di minggu depan. Bye-bye semuanya.